Kemenkominfo di masa Pak Tif itu dulu meraup PNBP yang wow cukup besar ya Pak. Dari mana sumber pendapatan itu Pak? Apa langkah-langkah yang diambil sehingga PNBP melonjak tajam saat itu? Ya, awal saya masuk Kemenkominfo itu ya, PNBP, pemasukan negara bukan pajak itu kalau nggak salah sekitar 7 triliunan rupiah lah ya. Nah, kemudian kita berupaya meningkatkan PNBP ini, membuka peluang-peluang jaringan telekomunikasi dan lembaga penyiaran maupun meningkatkan speed internet, kecepatan internet. Di bidang telekomunikasi kita melelang semua blok 3G waktu itu. Dari sini pemasukannya sebenarnya cukup besar ya. Upfront fee untuk satu kanal 3G itu waktu itu ya, itu sekitar 500 miliar rupiah. Belum lagi sewa biaya spektrum per tahunnya. Jadi ini pemasukan sangat besar waktu itu di bidang telkom. Nah, di akhir tahun 2014, Kemenkominfo sebetulnya bisa mencapai PNBP sebesar 15 triliun ya dalam setahun itu. Rata-ratanya itu ya. Jadi Kemenkominfo sebetulnya kalau kita lihat menggunakan anggaran dari APBN hanya sekitar 2,8 triliun sampai 3 triliun rupiah. Jadi ini juga tercatat bahwa kontribusi Kemenkominfo kepada negara itu cukup besar ya. Bahkan dari segi ranking ya, dari segi ranking kita nomor 2 lah setelah Kementerian ESDM ya. Kalau dilihat kontribusi tentang PNBP sebuah kementerian gitu. Kemudian di medsos berseliweran foto-foto mobil internet yang terbengkalai di sebuah lapangan, Pak. Apakah ini tidak merugikan negara? Kenapa ini sampai terjadi mobil kementerian terbengkalai? Nah, program MPLIK ini program siapa sebenarnya ya, Pak? Program PLIK ya, Pusat Layanan Internet Kecamatan, dan MPLIK, Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan. Ini sebenarnya adalah bagian daripada program USO, Universal Service Obligation di bidang telekomunikasi. Termasuk di sini sebetulnya waktu itu kami ditugaskan oleh Bapak Presiden Pak SBY waktu itu untuk membangun desa dering. Artinya telepon coming to the village ya. Itu ada 73.000 desa waktu itu ya. Kita masukkan telepon, alhamdulillah berhasil. Internet kecamatan dan juga MPLIK tadi. Nah, dari mana asalnya dana pembiayaan MPLIK ini? Sebetulnya ini berasal dari PNBP USO. Jadi selain daripada PNBP Telco tadi, kita juga menambahkan, ini sesuai dengan peraturan pemerintah, PNBP USO yang ditarik dari operator seluler ya, sebesar 1,25% dari pemasukan bruto mereka. Nah, selama kurang lebih 5 tahun ya, kami bisa menghimpun ya dana PNBP USO ini sebesar kurang lebih waktu itu 11 triliun rupiah. Tapi kami pakai selama 5 tahun itu terus terang kurang dari 1 triliun. Saya lupa angkanya, sekitar 800 miliar ke sana lah. Nah, ini perlu kami jelaskan tentang skema bisnis MPLIK ya. Ini banyak juga yang kurang paham, jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini lebih jelas ya. Jadi skema bisnis itu sewa jasa. Jadi maksudnya gini, alat-alat ya, komputer, koneksi satelit, mobil-mobil yang itu, mobil yang biru itu sebetulnya milik operator swasta maupun Telkomsel atau Telkom, bukan Kemenkominfo yang punya mobil-mobil itu. Jadi mereka sediakan itu. Sediakan mobil, sediakan koneksi satelit, antena, sediakan bangku, sediakan meja, komputer, dan sebagainya. Nah, mereka sewakan kepada masyarakat setempat, waktu itu dengan peraturan juga, antara 1.000 sampai 3.000 per jam sewanya internet itu. Supaya internet kita merata semuanya. Nah, ini kan, kalau kita lihat tidak untung lah 1.000 sampai 3.000 per jam itu. Maka pemerintah mensubsidi. Per jam itu kalau nggak salah hitung saya sekitar Rp2.725 kita bantu dari kementerian. Nah, tiba-tiba tahun 2013 program ini dimoratorium oleh Komisi 1 DPR RI saat itu, ya.
Nah, saya sudah jelaskan bahwa ini penting untuk bangsa dan sebagainya. Tapi teman-teman Komisi 1 tetap memoratorium ini, ya. Waktu itu sudah berjalan dalam hitungan kami sekitar 71% ya program MPLIK ini. Nah, dengan kejadian tiba-tiba itu tentu bank-bank tidak mau lagi kasih kredit kepada operator-operator. Sebetulnya bukan operator yang besar seperti Telkomsel atau Indosat dan sebagainya, bukan itu. Ini adalah udah sub operator lagi, udah ke bawah lagi. Sebetulnya ini kan kewajiban mereka untuk membangun USO ini, tapi ini ditangani oleh pemerintah saat itu. Sehingga mereka berhenti bekerja yang sub operator itu tadi. Sekali lagi saya garis bawahi ya, mobil ini milik swasta, milik operator, ya. Jadi bukan milik pemerintah, bukan milik kementerian gitu. Nah, ketika di stop itu tentu mereka menjual aset-aset mereka. Nah, mungkin sebelum dijual itu ada sebagian yang memarkirnya itu sementara di lapangan. Nah, ini difoto, disebar kemana-mana, ini terbengkalai ya. Jadi sebenarnya ini sepengetahuan saya juga pernah cek ke beberapa operator, itu mobil-mobil itu sudah habis loh dijual ya, udah habis terjual. Bahkan kalau ada sisanya, saya masih ingin beli loh ini, pingin saya beli. Ya, karena banyak juga manfaatnya itu ya. Dan terus terang masalah MPLIK ini sudah melalui audit daripada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan tidak ditemukan adanya kerugian negara. Ya. Jadi milik swasta dan pemerintah memberikan sewa jasa atas penggunaan MPLIK tadi. Nah, kalau ditanya ini program siapa sebetulnya? Saya sebagai menteri yang ditugaskan tahun 2009 itu, ini adalah given ya. Jadi dirancang sebelumnya dari Menteri Pak Muhammad Nuh waktu itu. Nah, jadi kita tinggal menjalankan. Ya, jadi udah setengah jalan kita jalankan begitu. Ya, kalau ditanya ini program siapa. Tapi terus terang kalau kita lihat hasilnya hari ini, di daerah-daerah juga internet itu berkembang secara merata. Ya. Waktu Pak Latif menjadi Menkominfo, kayaknya industri telekomunikasi atau IT itu lagi booming ya Pak? Apa kebijakan yang diambil waktu itu? Kebetulan ya, waktu itu memang lagi booming ya. Jadi peningkatan pengguna telco meningkat tajam lah waktu itu. Saya pikir ini juga bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi menjadi fenomena seluruh dunia. Termasuk industri penyiaran, satelit, TV lokal, TV kabel, internet, medsos, mulai marak lah waktu itu ya. Mulai masuk Twitter, Facebook ya. Kita sesungguhnya berupaya membuat roadmap ya, peta jalan yang jelas, dengan visi yang jelas juga. Misalnya Indonesia Connected tahun 2011, Indonesia Informatif 2013, Indonesia Broadband tahun 2014, Indonesia Digital dan seterusnya. Nah, lalu kita koordinasikan semua pihak yang terkait dengan ini. Saya masih ingat tuh ya, ada triple helix ya, E plus B plus G. E itu akademik. Akademik ini yaitu kampus sebagai inkubator, labnya itu di situ. B itu businessman ya, ini sebagai operator, dan G itu government sebagai regulator ya. Nah, kanal-kanal frekuensi yang idle kita fungsikan gitu loh. Disewakan kepada operator. Jadi sebenarnya yang disewakan oleh Kemenkominfo itu terus terang ya, hanya langit ya. Kanal frekuensi, langit kosong itu yang kita sewakan, nggak kita jual juga. Saya ingat waktu itu omset IT di masa itu ya, saya hitung-hitung dan juga berdasarkan banyak data, mencapai 500 triliun rupiah per tahun ya. Bahkan waktu itu customers daripada Telkomsel dalam laporannya itu 146 juta. Ya, kalau dalam setahun itu satu customer rata-rata membelanjakan untuk membeli pulsa itu sekitar 100.000 per bulan, ya katakanlah setahun itu 1 juta, itu kan omset Telkomsel aja sudah 146 triliun per tahun. Belum lagi waktu itu Indosat, belum XL, belum Axis ya, belum Tri dan lain-lain, belum yang kecil-kecil, waktu itu ada Bitel dan sebagainya. Jadi memang waktu itu suasananya lagi sangat kompetitif dan sangat berkembang, bukan hanya Indonesia waktu itu, di seluruh dunia.